Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat Sabat saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera buat seluruh pendengar Maestro yang kami sangat kasihi. Pada pagi Sabat ini, kita akan bersama-sama membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul, Naik dan Datang Kembali. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan bersama-sama berdoa. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, kami pada pagi Sabat ini kami berdoa dan mohon berkat dan mohon tuntunan Roh Kudus ketika kami merenungkan firman-Mu. Biarlah kami boleh mendapat kekuatan dan hidup penuh dengan pengharapan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita baru saja melewati sebuah hari raya yang diperingati oleh orang-orang Kristen, yakni kenaikan Yesus Kristus, tentu kenaikan ke sorga. Dan saat yang sama, ada sesuatu yang spesial pada hari raya kenaikan Yesus Kristus ini, yakni hari raya yang bersamaan dengan saudara-saudara kita di mana kita tinggal ini mayoritas, yakni umat muslim merayakan hari kemenangan yang disebut dengan Idul Fitri. Luar biasa saudaraku, karena hari raya ini bisa bersamaan. Dan tentu peristiwa ini jarang terjadi saudaraku sekalian. Dan inilah satu kesempatan di mana kita boleh saling menghormati, saling berbagi, dan saling menunjukkan simpati kita kepada sesama kita yang berbeda keyakinannya. Saudara-saudara, memang tanggal yang ditentukan yang kita rayakan sebagai hari kenaikan Yesus Kristus tidak terdapat di dalam Alkitab, ya. Namun peristiwa itu ada tercatat dalam Alkitab. Dan saudaraku sekalian, mengingat akan penanggalan itu bukan terdapat dalam Alkitab, artinya sesuatu yang dibuat dan ditentukan oleh gereja, ditentukan oleh majelis, ditentukan oleh perhimpunan umat Tuhan. Kita tentu bisa saja menghormati, namun demikian jauh lebih penting menghormati makna dari peristiwa itu, karena peristiwa itu memang tercatat di dalam Alkitab. Hari naiknya Yesus dari bumi ini ke sorga. Dan saudaraku sekalian, mungkin peristiwa yang seperti itu sering kali menjadi satu momen yang sangat monumental. Barangkali kita pernah melihat ada para pesulap yang berusaha menunjukkan kehebatannya dengan cara mereka bisa naik dari bumi ini mungkin hanya beberapa meter saja. Tetapi itu pun menjadi kehebohan bagi banyak orang. Dan segera dia turun kembali. Dan itu hanya trik saja rupanya. Demikian juga saudaraku sekalian, kenaikan Yesus Kristus ke sorga itu memang bukan satu-satunya yang pernah terjadi di dalam cerita Alkitab, karena ada nabi yang lain yang juga mengalami hal serupa. Tetapi tentu saja berbeda maknanya, karena yang kita yakini pribadi Yesus Kristus yang naik ke sorga adalah pribadi yang datang dari sorga. Dan dia bukan pergi, tetapi dia kembali ke tempat asalnya. Saudara-saudara, mari kita melihat beberapa ayat Alkitab untuk kita boleh memahami dengan baik apa maksud daripada peristiwa itu. Dan mari kita lihat fakta-faktanya dalam Alkitab, bahwa memang itu adalah peristiwa penting yang pernah terjadi secara nyata. Peristiwa itu tercatat dalam beberapa Injil, ya. Yang kita kenal ada 4 Injil, dan yang mencatat peristiwa itu ada dalam Injil Markus dan Lukas. Saya baca Injil Markus pasal 16 ayat 19 dan 20. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia
ke sorga. Ya, terangkatlah ke sorga, bukan kemana-mana ya. Kita harus perlu catat. Lalu duduklah di sebelah kanan Allah. Sebuah perkenanan bagi seorang pribadi yang berada bersama dengan Allah sejak awalnya dan dia kembali kepada Allah. Kemudian ayat 20 mengatakan mereka pun, murid-muridnya ya, pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudaraku, ketika peristiwa kenaikan Yesus Kristus terjadi, apa yang dilakukan oleh murid-murid pada ayat yang ditunjukkan pada kita? Mereka terus pergi dengan begitu bersemangat memberitakan Injil ke seluruh penjuru dunia. Ya, dan rupanya Tuhan menyertai mereka. Tuhan bekerja untuk hal itu, meneguhkan firman bahkan dengan tanda-tanda mujizat yang menyertainya. Kita masuk pada Lukas pasal 24, pada fakta yang lain yang dicatat oleh Lukas. Dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 50 mulai. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Lihat fakta Alkitab bahwa sebelum peristiwa kenaikan Yesus ke sorga, Yesus menumpangkan tangan dan memberkati mereka. Satu peristiwa yang merupakan peristiwa adikodrati, ya, untuk membuat berkat secara khusus kepada murid-muridnya. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Lalu ayat 52, murid-murid sujud menyembah kepadanya. Ketika Yesus naik ke sorga, mereka sujud menyembah. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Saudaraku, kita lihat bahwa peristiwa seseorang, mungkin ada di antara kita mencoba membuat trik seperti yang dilakukan oleh pesulap, naik dari bumi. Mungkin hanya beberapa senti saja atau beberapa meter barangkali. Dan itu membuat kehebohan. Bisa terbang, saudaraku. Dan Yesus bisa terbang dan menghilang di awan-awan, lenyap. Dan Yesus dikatakan menurut ayat ini pergi ke sorga, terangkat ke sorga. Apakah itu menjadi sebuah kehebohan? Harusnya iya. Menjadi sebuah kehebohan dan keheranan ada luar biasa. Bagi para pembaca Alkitab, bagi para pendengar firman Tuhan yang ada saat itu, bagi orang Yahudi khususnya, peristiwa yang pernah terjadi oleh nabi yang lain, sesungguhnya ya, Nabi Elia ya yang dimaksudkan ini. Jadi peristiwa itu pernah terjadi sehingga mungkin bagi mereka, oh ini sudah pernah terjadi dan terjadi ulang dengan sosok yang lain. Dan saudaraku sekalian, tapi itu pun tetap menjadi sebuah kehebohan, sebuah keheranan bagaimana orang bisa terbang dan menghilang lenyap. Kalau itu pun ada sekarang dan kita anggap memang itu peristiwa yang pernah terjadi, benar-benar terjadi. Bahkan kita buat sebuah peringatan, sebuah hari raya tentang kenaikan Yesus, karena kita mau tunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang luar biasa dan orang Kristen mengenalnya sebagai Allah yang menjelma. Allah sendirilah yang menjelma menjadi manusia, turun ke dunia ini, dan dia naik kembali ke surga. Jadi saudaraku sekalian, ini adalah bukan pribadi yang biasa, ya. Itu sebabnya mereka, yaitu murid-murid Yesus, sujud menyembahnya, tidak dilarang. Itu sebabnya karena tidak dilarang, memang dia adalah pribadi yang layak disembah, karena dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia dan dia kembali ke surga, tempatnya asalnya. Saudaraku, cerita dalam Markus dan Lukas dalam Injil ini menjadi satu berkat bagi murid-murid yang kemudian dituliskan ulang ketika buku Kisah Para Rasul ditulis. Demikian dalam Kisah pasal 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, sesudah Yesus mengatakan beberapa hal penting, pesan-pesan untuk dilakukan oleh murid-muridnya, maka terangkatlah ia disaksikan oleh mereka.
Nah, ini kalimat yang penting sekali. Bahwa ini bukan peristiwa dongeng, bukan peristiwa yang diada-ada, yang mungkin sebuah hayalan daripada seseorang, bukan karangan. Ini ada saksi mata dari murid-muridnya. Ia disaksikan oleh mereka ketika Yesus naik ke surga. Dan sekarang dirayakan dengan hari raya kenaikan Yesus, karena memang ini adalah sebuah fakta sejarah. Dan kemudian awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, memperhatikan dengan terheran-heran, saya yakin seperti itu. Waktu Yesus naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ada 2 orang tiba-tiba, secara sekonyong-konyong ketika mereka sedang terheran-heran, tiba-tiba saja ada 2 orang berpakaian putih, dan diidentifikasi mereka adalah utusan-utusan Allah, yakni malaikat. Ya. Dan ayat 11 mengatakan, dan berkata malaikat-malaikat itu kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, artinya dia mengatakan, mereka sedang mengatakan, jangan heran, jangan terpelongo seperti itu, ya. Lihat, Yesus ini yang sedang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudaraku, ini janji yang luar biasa. Ketika murid-murid sedang terpana, sedang betul-betul mereka terheran-heran, guru mereka yang tersalibkan dan mati kemudian bangkit, itu sudah merupakan keheranan. Sekarang mereka melihat keheranan yang lain. Guru mereka terangkat ke sorga, yakni Allah mereka yang menjelma menjadi manusia, dan mereka menyembahnya. Dan sekarang malaikat datang. Saudaraku, malaikat datang. Tentu ini adalah sebuah kerjasama yang luar biasa dari kuasa sorgawi untuk memastikan bahwa murid-murid boleh tetap setia sampai pada waktu peristiwa penting lainnya, itu kedatangannya kembali. Jadi murid-murid mengingatkan, malaikat itu mengingatkan kepada murid-murid, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudaraku sekalian, apakah peristiwa kenaikan Yesus Kristus adalah hal yang begitu penting buat kita? Oh, tentu saja, sangat penting. Bagaimana dengan kelahirannya? Apakah itu sangat penting? Oh, tentu sangat penting. Bagaimana dengan kematiannya dan kebangkitannya? Semua itu sangat penting. Kelahirannya adalah sebuah kelahiran mukjizat. Demikian juga kematiannya, kematian yang begitu membawa dampak bagi banyak orang. Ya, karena kematian yang dengan usaha manusia untuk membunuhnya. Tetapi rupanya memang Tuhan sedang menjelma menjadi manusia dan sedang menggenapi nubuatan untuk menjadi anak domba korban. Demikian halnya dengan kebangkitan. Sudah dinubuatkan dia akan hidup kembali. Jadi saudaraku sekalian, kalau dia lahir, dia datang ke dunia ini dengan lahir menjadi bayi, adalah hal yang sangat penting. Tetapi saudaraku sekalian, kalau tidak disusul dengan kehidupannya di dunia ini dengan kehidupan yang suci, maka kelahirannya adalah kelahiran yang sia-sia. Tapi kehidupan yang begitu suci menjadi teladan itu pun dihidupkan. Tetapi kalau tidak dilanjutkan dan kematian Yesus, maka kehidupan yang suci dan kelahirannya pun menjadi kurang bermakna kalau tidak dilanjutkan dengan kematian Yesus. Dan ketika kematian Yesus itu begitu sangat penting, namun menjadi kurang bermakna kalau tidak dilanjutkan, dia harus naik ke surga, ya, harus bangkit, ya. Dan kebangkitannya yang luar biasa itu pun menjadi kurang bermakna, saudaraku sekalian, kalau Yesus tidak naik ke surga. Jadi peristiwa kenaikan Yesus naik ke surga adalah hal yang amat penting juga, sangat penting. Tetapi sekali lagi, berujung kepada peristiwa kenaikan ini juga kurang bermakna kalau tidak ada kelanjutannya, kalau dia tidak datang kembali. Jadi malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah memastikan peristiwa itu, mengingatkan kepada murid-murid Yesus bahwa apa yang engkau lihat ini ketika Yesus naik ke sorga, jangan heran, jangan hanya terpelongo,
Jangan hanya memandang ke atas dan tidak ada pengharapan, karena Yesus yang naik ke surga ini akan datang kembali dengan cara yang sama, dengan cara di mana kita dapat melihat Dia langsung, bukan rahasia, bukan secret rapture, ya, bukan, karena Yesus datang langsung seperti kita, murid-murid dapat melihat. Inilah fakta ayat Alkitab. Jangan terpercaya, dengan mudah terpercaya dengan adanya satu teori yang mengatakan bahwa kedatangan Yesus berupa seperti rahasia, secret rapture. Oh bukan, kedatangan Yesus dapat dilihat dengan cara yang sama seperti Yesus naik ke surga. Satu pelajaran yang menarik, saudaraku sekalian, yang kita harus kuat, ya, supaya kita dapat menolak pengajaran-pengajaran yang tidak berdasar pada Alkitab. Rupanya peristiwa yang dinyatakan oleh tulisan dalam Kisah Para Rasul adalah sebuah ungkapan yang sebelumnya Yesus pernah menjanjikan ketika Yesus masih berada bersama murid-muridnya. Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang pertama dikatakan demikian. Yohanes 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Lihat, ketika Yesus di dunia ini bersama murid-muridnya sudah mau menunjukkan bahwa niatnya akan pergi, akan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, bagi murid-muridnya, buat setiap orang yang setia dan percaya kepadanya. Jadi saudaraku sekalian, ini satu peristiwa yang benar-benar dirancang oleh Tuhan, dirancang oleh Kristus sendiri. Dan selanjutnya, setelah dia mengatakan aku akan pergi, akan naik ke surga, dia pun mengatakan kalimat lanjutannya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, apa yang dikatakannya? Aku akan datang kembali. Jadi saya katakan tadi bahwa ketika kematiannya dilanjutkan, kemudian kebangkitannya, dan kemudian kenaikannya yang luar biasa, itu menjadi kurang bermakna kalau tidak ada lanjutannya. Maka Yesus mengingatkan akan peristiwa penting selanjutnya adalah aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kedatangannya kembali, kedatangan Yesus yang disebut dengan kedatangan yang kedua kali, karena yang pertama adalah Yesus datang sebagai bayi dilahirkan. Kedatangan yang kedua adalah kedatangan yang dirancang dengan pasti bahwa itu melanjutkan perjalanan misinya. Dari mulai lahir, hidup di dunia ini dengan kudus, dan kemudian mati, dan kemudian dibangkitkan, naik ke surga, dan dia akan datang kembali. Jadi peristiwa yang sedang kita tunggu sekarang ketika kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus, peristiwa besar yang kita tunggu sekarang adalah Yesus Kristus akan datang kembali dengan kemegahannya, karena bukan datang sendirian, tapi datang dengan malaikat-malaikatnya untuk membawa berkat buat mereka yang percaya dan buat mereka yang setia sampai pada Tuhan datang. Jadi saudaraku sekalian, ini adalah peristiwa yang sedang ditunggu-tunggu oleh semua umat Kristen yang percaya kepada pengajarannya. Jadi saudaraku sekalian, ketika kita merayakan hari Natal, hari kematian Yesus, hari kebangkitannya, jangan lupa saudaraku sekalian, semua peristiwa itu harus diakhiri dengan peristiwa yang akan datang ini, yaitu Yesus akan datang kembali. Jadi apa maknanya hari kenaikan Yesus Kristus yang sekarang kita rayakan ini? Maknanya sebagaimana ayat-ayat yang dikatakan tadi, bahwa umat-umat Tuhan yang ditinggalkan harus setia, harus memberitakan Injil, dan harus menyembah Dia selalu dan memuliakan Allah di bait sucinya. Sekalipun mungkin tidak sempat di bait sucinya oleh karena corona, sekarang kita memuliakan Allah, memuliakan Dia di rumah kita masing-masing, dalam perkumpulan-perkumpulan walaupun secara virtual. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada Sabat pagi hari ini, saya rindu kita boleh dikuatkan dan diteguhkan akan satu janji yang pasti, janji pengharapan kedatangan Yesus yang kedua kali ketika kita merayakan hari-hari raya yang lainnya.
hari Natal, hari kematian Yesus, hari kebangkitannya, hari kenaikannya. Dan kita sedang mengingat semua itu akan ditutup dengan satu peristiwa penting, datangnya Kristus yang kedua kali untuk membawa berkat buat mereka yang setia, dan saat yang sama untuk juga menghukum buat mereka yang tidak mau terpanggil. Itulah kedatangannya yang kedua kali. Kiranya pekabaran yang sederhana ini menolong kita untuk semakin kuat dan teguh setia sampai Tuhan datang. Inilah doa kami. Mari kita akan tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada pagi ini Tuhan kami datang berdoa dan mengucap syukur untuk berkat firman Tuhan yang mengingatkan kami pentingnya peristiwa-peristiwa besar tentang Kristus dalam perjalanan hidup di dunia ini dan kenaikannya dan juga kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan kiranya kami boleh setia sampai Tuhan datang. Dan ketika kami menghadapi banyak tantangan dan sakit penyakit yang mungkin sekarang dialami dan bahkan wabah yang membawa penderitaan buat kami, biarlah kami tetap setia, percaya kepada Tuhan, kepada rancangan yang indah yang memberikan pengharapan bahwa Tuhan akan datang kembali dan membawa berkat upahnya buat mereka yang setia. Inilah doa kami Tuhan. Kami mohon berkat bahkan untuk seluruh pendengar Maestro yang saat ini mendengarkan siaran ini dengan setia. Biarlah berkat surgawi, berkat jasmani, berkat rohani menjadi bagian kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.